Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, dimanapun kalian berada. Nah, karena nama saya Muhammad Taufan dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait materi analisis investasi dan pasar modal tentang pasar modal di Indonesia, seperti itu. Nah, teman-teman perlu ketahui nih konsep dasar dari investasi dan juga pasar modal. Yang pertama, investasi. Apa sih investasi itu? Jadi, investasi adalah penanaman modal dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh return secara berkelanjutan. Lalu untuk pasar modal sendiri yaitu merupakan atau berperan sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan atau instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti saham dan obligasi. Jadi antara investasi dan pasar modal ini saling berkaitan ya satu sama lain seperti itu. Lalu selanjutnya ada instrumen investasi di pasar modal. Nah, sebelum teman-teman ataupun seorang ingin mengetahui lebih lanjut terkait pasar modal, nah teman-teman ini harus tahu nih instrumen atau dasaran terkait pasar modal ini sendiri. Dari kami sendiri menghimpun ada tiga aspek. Yang pertama ada saham. Saham itu apa sih? Jadi saham itu merupakan surat obligasi yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada obligasi. Kalau obligasi itu merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji memberikan bunga tetap seperti itu. Lalu selanjutnya ada reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi seperti itu. Jadi eh, teman-teman yang ingin mencoba untuk pasar modal investasi tentunya akan sering-sering mendengarlah terkait tiga istilah yang udah kami paparkan di slide ini. Yang bisa next. Selanjutnya ada analisis investasi. Dari apa-apa yang kami himpun itu ada tiga. Yang pertama ada analisis makroekonomi, analisis fundamental, dan yang terakhir ada analisis teknikal. Yang pertama ada analisis makroekonomi. Apa sih analisis makroekonomi ini? Jadi analisis makroekonomi yaitu menilai kondisi ekonomi secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi kinerja investasi seperti itu. Lalu selanjutnya ada analisis fundamental yang merupakan analisis untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan prospek perusahaan untuk menentukan nilai intrinsik saham. Yang selanjutnya ada analisis teknikal yang merupakan mempelajari data pasar historis terutama harga dan volume untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Yang mana tentunya analisis investasi ini guna apa ya mempermudah ataupun sebagai cara kita untuk pintar-pintar lah untuk memilih dan juga ya untuk memilih dan juga menginvest dalam suatu perusahaan ataupun suatu hal tertentu seperti itu. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada mekanisme perdagangan di pasar modal di Indonesia. Yang kami dapat itu ada dua. Yang pertama ada pasar perdana, yang kedua ada pasar sekunder. Yang pertama ada pasar perdana, yaitu merupakan tempat di mana efek pertama kali ditawarkan kepada publik sebelum diperdagangkan di pasar sekunder seperti itu. Yang selanjutnya ada pasar sekunder yang merupakan tempat perdagangan efek yang telah diterbitkan di pasar perdana. Lalu adanya pasar perdana dan pasar sekunder ini merupakan mekanisme perdagangan yang diatur untuk memastikan transparansi, efisiensi, keadilan bagi semua pelaku pasar. Yang mananya ini mempermudah lah untuk kita-kita semua ataupun orang-orang yang ingin apa ya penasaran ataupun ingin mencoba perihal investasi ataupun pasar modal seperti itu. So, next. Selanjutnya ada perkembangan teknologi dalam investasi. Nah, perkembangan teknologi dalam investasi ini seiring dengan berjalannya zaman atau perkembangan zaman, kemajuan teknologi seperti platform tadi online telah mempermudah akses investor ke pasar modal. Investor dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memantau pergerakan harga saham dan melakukan transaksi secara efisien seperti itu. Lalu ada risiko dan juga return dalam investasi. Setiap investasi tentunya memiliki risiko dan potensi return yang harus dipertimbangkan. Investor harus perlu memahami hubungan antara risiko dan return untuk membuat keputusan investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka. Jadi tentunya investornya harus pintar-pintar lah dalam melakukan investasi seperti itu. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat dari pasar modal. Yang pertama ada sebagai sarana penambah modal bagi perusahaan.
yang mana memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana untuk ekspansi dan operasional. Selanjutnya ada sarana pemetaan pendapatan yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan dan menikmati keuntungan. Selanjutnya ada indikator perekonomian negara yang merupakan perkembangan pasar modal mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara seperti itu. Jadi manfaat-manfaat tersebut dan fungsi dari pasar modal tersebut tentunya memiliki harapan agar investor ini lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam eh, menginvestasi sebuah atau suatu hal lah seperti itu. Atau yang akan besok berinvestasi dalam suatu hal tertentu, ya seperti itu. Mungkin itu saja materi dari bab 2 ini dari saya sendiri Halmotovan dicukupkan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.